Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen resiko dalam pembinaan pramuka penggalang. Manajemen resiko pramuka penggalang adalah bagaimana kita mengelola, mengorganisir apa yang akan terjadi dalam kegiatan pramuka, dalam kegiatan penjelajahan dan susur sungai, dan bagaimana kita meminimalisir resiko yang akan terjadi sekecil mungkin, dan antisipasi bagaimana cara kita untuk menanggulanginya ketika sesuatu itu tersebut terjadi. Untuk melakukan manajemen resiko dalam kegiatan tersebut, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, melakukan komunikasi terhadap kepala sekolah di pangkalan, pembina, baik itu pembina putra atau pembina putri, kemudian pembantu pembina, dan orang tua siswa yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Ada baiknya kita melakukan komunikasi bagaimana kegiatan tersebut akan dilakukan, di mana tempatnya, dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, yaitu mengidentifikasi kegiatan dan resiko-resiko apa saja yang akan dihadapi. Contohnya, ketika melakukan penjelajahan alam. Nah, yang akan dijelajahi itu perjalanannya itu melewati, misalkan melewati sungai, melewati sawah, melewati hutan, kemudian lingkungan perkampungan. Nah, itu apa saja resiko-resiko yang akan dihadapi. Misalkan ketika melewati sungai, itu harus menyeberang sungai. Itu ada baiknya melewati jembatan yang aman, yang bisa dilalui. Kemudian ketika di persawahan itu sebaiknya menggunakan sepatu yang tidak licin. Kemudian ketika di hutan, melewati hutan, itu sebaiknya menggunakan jalan yang sudah terbuka atau biasa dilalui. Kemudian menggunakan tongkat. Jadi ketika ada jalan yang sulit dilalui, itu bisa menggunakan bantuan tongkat, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menganalisis resiko yang mungkin terjadi. Misalkan yang pertama, ada gangguan banjir. Jadi ketika melewati sungai ada banjir, ada baiknya menunggu banjir itu reda. Atau mengantisipasi sebelum banjir atau sebelum hujan itu sudah melewati sungai, seperti itu. Kemudian peralatan P3K itu perlu dipersiapkan, seperti alat-alat kesehatan ketika terjadi ada anak yang jatuh, yaitu siap betadin dan berbagai macam alat kesehatan. Kemudian juga perbekalan, ada baiknya menyiapkan makanan. Jadi ketika di perjalanan lelah, anak bisa beristirahat kemudian makan sebentar. Kemudian selanjutnya yang keempat, yaitu mengestimasi. Nah, seberapa bahayanya kegiatan tersebut. Jadi menimbang-nimbang apakah kegiatan itu perlu, dan misalkan kegiatan melewati sungai. Jika bisa tidak melewati sungai, itu ada baiknya mengantisipasi atau meminimalisir resiko yang bisa terjadi ketika melewati sungai atau melewati jalan-jalan yang berbahaya seperti jalan licin atau hutan yang banyak binatang buasnya. Itu lebih baik
tidak dilakukan. Kemudian melakukan evaluasi. Nah, dari berbagai macam resiko tersebut itu dipilah-pilah mana resiko yang paling ringan, resiko yang kemungkinan terjadinya itu sedikit, itu yang diambil. Jadi kalau memungkinkan banyak terjadi resiko yang tidak diinginkan, itu lebih baik dihindari atau tidak dilakukan sama sekali. Nah, seperti itulah strategi dalam melakukan manajemen resiko kegiatan penggalang yang perlu kakak-kakak lakukan sebelum merencanakan suatu kegiatan tersebut. Ya, terima kasih. Begitu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.